Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan soal sumatif bahasa Indonesia kelas 5 di semester 2, yaitu bab 6, yaitu bab cinta Indonesia ya. Untuk Romawi 1, soal-soal pilihan ganda maupun soal Romawi yang kedua, yaitu soal pilihan ganda kompleks, bisa kalian lihat pada video sebelumnya ya, sudah kita bahas. Nah, di video ini kita akan lanjutkan untuk soal Romawi ketiga yang memasangkan kalimat dengan jenis kalimatnya, kemudian soal Romawi keempat, soal isian, dan soal uraian pada Romawi kelima akan kita bahas bersama-sama di video ini. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, nomor 1 Romawi 3. Pasangkan kalimat dengan jenis kalimatnya, tariklah garis lurus ya. Di sini ada 5 kalimat perintah ya, maka kita nanti akan memasangkannya dengan jenis-jenis kalimatnya. Apakah kalimat perintah berupa ajakan, berupa permohonan, berupa larangan, atau berupa perintah itu sendiri. Oke, untuk yang pertama, matikan lampu sebelum meninggalkan ruangan. Nah, ini adalah kalimat perintah ya. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 2, ayo kunjungi museum. Nah, ini juga merupakan kalimat perintah yang berupa ajakan ya, ditandai dengan kata ayo ya. Kemudian untuk yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Ini juga merupakan sebuah kalimat perintah yang berisi perintah itu sendiri ya. Kemudian untuk yang nomor 4, pengunjung dilarang memegang benda koleksi. Nah, ini juga merupakan kalimat perintah yang isinya adalah sebuah larangan, ditandai dengan kata dilarang ya, maka kita pasangkan dengan larangan ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu mohon berbaris dengan rapi di loket antrian. Ini merupakan kalimat perintah yang isinya adalah sebuah permohonan, ditandai dengan kata mohon ya. Kita tarik garisnya. Oke teman-teman, dengan demikian soal di Romawi ketiga sudah selesai kita kerjakan. Sekarang mari kita lanjutkan ke soal Romawi keempat, melengkapi pernyataan berikut dengan tepat. Oke, untuk soal yang nomor 1, pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada orang banyak disebut sebagai pengumuman ya. Kita tulis saja langsung di sini ya, disebut sebagai sebuah pengumuman ya. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, Payakumbuh 22 Mei 2023. Perbaikan penulisan tempat dan tanggal pembuatan pengumuman di atas adalah, ini kita disuruh memperbaiki ya. Payakumbuh ini adalah sebuah nama kota atau nama sebuah tempat, maka ditulis dengan diawali dengan huruf kapital, Payakumbuh ya. Kemudian 2, kemudian 22 Mei. Mei ini nama bulan ya, maka juga harus diawali dengan huruf kapital ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 3, kalimat perintah dalam bahasa lisan diucapkan dengan nada lebih ini ya, ini yang membedakan kalimat perintah dalam bahasa tulis dengan bahasa lisan ya. Dalam bahasa lisan itu diucapkan, nah biasanya diucapkan dengan nada yang lebih tinggi ya di akhir kalimat, atau diucapkan dengan lebih tegas ya. Kita tuliskan dengan nadanya lebih tinggi ya.
lebih tinggi di akhir kalimat, atau diucapkan dengan lebih tegas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Membaca secara sekilas untuk menemukan informasi yang diperlukan disebut membaca. Nah, ini disebut membaca memindai atau scanning ya. Nah, disebut sebagai membaca memindai, atau bahasa Inggrisnya membaca scanning ya, atau bisa juga disebut sebagai membaca sekilas. Nah, sekilas ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, kebalikan dari membaca memindai atau membaca sekilas, membaca scanning ini adalah membaca intensif ya. Maka kadang-kadang membaca memindai ini juga disebut sebagai membaca ekstensif ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Perhatikan infografik berikut. Macam-macam museum di Indonesia. Ini ada museum arkeologi, museum seni, museum biografi, museum anak, museum etnologi, dan museum rumah bersejarah. Pertanyaannya, berdasarkan infografik di atas terdapat ini ada, berarti ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 macam ya, ada 6 macam museum di Indonesia ya. Oke teman-teman, dengan demikian untuk soal Romawi ke-4 melengkapi pernyataan itu sudah selesai kita kerjakan ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang Romawi ke-5. Oke, berdasarkan infografik macam-macam museum di Indonesia di atas, sebutkan macam-macam museum yang terdapat di Indonesia. Nah, ini tinggal kita sebutkan saja ya. Oke, yang pertama adalah museum arkeologi ya, arkeologi. Kemudian ada juga museum seni, kemudian museum biografi, kemudian ada lagi museum anak, kemudian 2 lagi adalah museum etnologi, dan museum rumah bersejarah. Oke, ada 6 ya, museum arkeologi, seni, biografi, anak, etnologi, dan museum rumah bersejarah. Baik, itu 6 macam museum yang terdapat di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Sebutkan ciri-ciri kalimat perintah. Oke, ada beberapa ciri ya. Paling tidak ada 3 ya. Kita tuliskan saja di sini. Ini kita awal dengan huruf A ya. Oke. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama adalah diakhiri dengan tanda seru ya. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Jadi kadang-kadang kita menyebutnya dengan tanda pentung. Oke, kemudian yang ciri-ciri yang kedua ya, kalimat perintah itu kata kerja ya, kata kerja dalam kalimat perintah itu digunakan atau menggunakan partikel lah ya, biasanya menggunakan partikel lah ya. Misalnya tidur menjadi tidurlah gitu ya, kemudian pergi menjadi pergilah, berangkat menjadi berangkatlah. Itu kata kerja dalam kalimat perintah itu menggunakan partikel lah ya. Oke, itu untuk ciri-ciri yang kedua ya teman-teman. Kemudian untuk ciri yang ketiga, ini sudah disebutkan atau disinggung di dalam Romawi keempat tadi ya, yaitu kalimat perintah dalam bahasa lisan. Dalam bahasa lisan, kalimat perintah itu diucapkan dengan intonasi yang lebih tinggi di akhir kalimat ya, lebih tinggi atau lebih tegas di akhir kalimatnya. Saya harus sambungkan di sini ya, lebih tinggi atau lebih tegas di akhir kalimat ya.
lebih tinggi atau lebih tegas di akhir kalimat. Oke, ya ini kita sambungkan di sini ya. Dalam bahasa lisan, kalimat perintah diucapkan dengan intonasi yang lebih tinggi atau lebih tegas di akhir kalimat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan membaca memindai? Oke, kita tuliskan di sini ya. Jadi membaca memindai itu bisa disebut sebagai membaca scanning ya. Membaca memindai adalah ini membaca secara sekilas ya. Adalah membaca secara sekilas. Nah, sekilas tujuannya untuk apa? Untuk menemukan informasi secara yang lebih yang tepat ya, informasi yang diperlukan ya, secara lebih cepat dan tepat ya, tentunya dengan tepat juga ya. Oke, ini terlihat ya teman-teman ya. Membaca memindai adalah membaca secara sekilas untuk menemukan informasi yang diperlukan secara lebih cepat dan tepat ya. Ini biasanya digunakan ketika kita ingin mencari informasi tentang jadwal keberangkatan kereta, bis ya, atau pesawat terbang, kemudian mencari arti kata di dalam kamus ya, kemudian mencari informasi di dalam sebuah teks, atau kalau zaman dulu itu ada mencari nama atau nomor telepon di dalam buku telepon ya itu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pengumuman? Jadi pengumuman adalah pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, ini kita tuliskan ya. Pengumuman adalah pemberitahuan mengenai suatu hal ya, mengenai suatu hal yang ditujukan kepada orang banyak ya. Nah, ini oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Ciri-ciri pengumuman. Nah, ini untuk ciri-ciri pengumuman itu sendiri ada beberapa ya. Mungkin akan saya berikan 3 ciri pengumuman. Yang pertama adalah tentu saja pengumuman itu menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak ya. Menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak. Nah, oke. Kemudian yang kedua, pengumuman itu bisa disampaikan melalui lisan maupun tulisan ya. Ini ya, pengumuman dapat disampaikan melalui secara lisan ya maupun tulisan ya. Kalau yang secara lisan itu misalnya melalui pengeras suara, kemudian melalui mikrofon, atau biasanya disampaikan di masjid-masjid ya, kalau itu di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah ya melalui pengeras suara ya. Kemudian untuk pengumuman yang disampaikan melalui tulisan itu ya bisa melalui tulisan yang ditempel di papan pengumuman, kemudian melalui WhatsApp ya, pesan di WhatsApp ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ciri pengumuman yang ketiga adalah ini pengumuman itu ada informasi ya, ada informasi yang diumumkan, kemudian ada orang yang membuat pengumuman, kemudian ada orang yang menerima pengumuman ya. Ini saya sambung di sini ya, di bawah ya, ini biar kelihatan. Ada orang yang menerima atau yang dituju ya untuk menerima pengumuman tersebut. Kemudian ada waktu ya, waktu
pengumuman dibuat ya, atau kapan pelaksanaan ya, waktu pelaksanaan pengumuman tersebut. Nah, ini setidaknya ada 3 ini ciri-ciri pengumuman ya. Jadi pengumuman itu harus menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak. Kemudian pengumuman dapat disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, ada informasi yang diumumkan, ada orang yang membuat pengumuman, ada yang menerima pengumuman, dan ada waktu pengumuman dibuat atau kapan pengumuman itu akan dilaksanakan. Baik teman-teman, kiranya itu ya untuk pembahasan soal sumatif bab 6 ya, yaitu bab Cinta Indonesia untuk siswa-siswi kelas 5 semester 2. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila kurang jelas ya. Apabila kurang jelas atau dirasa penjelasan saya itu terlalu cepat, maka kalian bisa pause ya, pause sejenak atau diulang pada bagian yang kurang jelas. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.